Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul dalam rangka berdiskusi mengenai aset atau modal yang dimiliki oleh khususnya sekolah kita SD Islam Al-Amanah. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Nunung Kurnias MPD telah hadir di tengah-tengah kita. Juga ada perwakilan dari siswa, rekan tercinta, rekan sejawat, kemudian dari Wakasek bagian kurikulum kesiswaan, juga tokoh masyarakat ya. Terima kasih. Mari kita mulai diskusi kita hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali pertama kali kita akan dengarkan terlebih dahulu dari Ibu Kepala Sekolah terkait apa saja kemungkinan aset yang bisa kita petakan ya Bu ya, pemetaan aset modal sekolah di SD Islam Al-Amanah. Iya. Terima kasih Bu Tira sebagai guru penggerak dan Pak Didin angkatan ke-7. Baik, mungkin kami sampaikan bahwa aset sekolah di SD Islam Al-Amanah ini sangat banyak sekali yang tentunya mendukung kepada proses pembelajaran. Nah, ada aset yang berupa SDM, sumber daya manusia, yang artinya di SD Al-Amanah ini mayoritas sudah pendidikannya sudah S1 sehingga sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian selain SDM, di kita juga memiliki aset yang berupa bangunan. Nah, bangunan kita alhamdulillah terletak di lokasi yang sangat strategis, aman, nyaman untuk proses pembelajaran, tidak terkena polusi udara ataupun polusi dari perjalanan lalu lintas di jalan raya. Bangunan kita terdiri dari beberapa jenis yang notabene untuk kemajuan pembelajaran, diantaranya ada laboratorium komputer, kemudian juga ruang perpustakaan. Kami juga memiliki mini studio yang bisa dipergunakan untuk pembelajaran secara online atau secara daring. Kemudian juga untuk pengembangan kompetensi anak didik kita di dalam kegiatan psikomotor atau kinestetis, kami juga memiliki yang namanya lapangan sepak bola, kemudian juga lapangan basket, ruang bermain. Kemudian juga kami untuk kenyamanan anak-anak belajar di alam, kami juga memiliki yang namanya taman edukasi. Kemudian di sana ada kolam, ada berbagai jenis tanaman. Juga kami memiliki sebuah tempat untuk belajar nyaman anak-anak, yaitu namanya adalah Saung Sunda, sehingga mereka bisa mempelajari tentang pakaka Sunda, dan itu juga multi fungsi, bisa digunakan juga untuk mereka belajar keseharian. Kemudian hal lain, aset lain yang dimiliki oleh kita adalah hubungan dengan orang tua dari pihak sekolah bersinergi untuk memajukan sekolah ini. Kami memiliki organisasi yang namanya POSA. POSA itu Persatuan Orang Tua Siswa Al-Amanah, yang mereka mensupport, mendukung untuk berbagai macam kegiatan yang diberikan oleh SD Islam Al-Amanah, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dengan adanya sinergisitas dan kolaborasi dengan orang tua. Kemudian hal lain yang menjadikan aset kami bisa maju dalam pendidikan adalah hubungan kami dengan pihak luar, yaitu dengan pihak dinas pendidikan, tentu saja dalam hal ini dengan pengawas, kemudian dengan dinas pendidikan kabupaten, provinsi, yang itu mendukung sekali untuk terselenggaranya proses pembelajaran kurikulum Merdeka yang saat ini sedang digulirkan oleh pemerintah. Kemudian juga kami berada di Yayasan Al-Amanah, yang mana visi misi Yayasan Al-Amanah adalah untuk mencerdaskan anak bangsa yang tentunya harapannya adalah memiliki anak-anak yang soleh-solehah, cerdas secara akademis, kemudian cerdas secara spiritual, dan juga mereka memiliki akhlak yang mulia. Hal lain mungkin yang merupakan aset bagi kita adalah bentuk kerjasama dengan rekan guru. Jadi semua guru di sini bersinergi, bekerja sama untuk mensukseskan kegiatan, khususnya adalah terselenggaranya program kurikulum Merdeka di tahun ini. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih, luar biasa ya gambaran modal atau aset yang dimiliki oleh SD Islam Al-Amanah. Namun barangkali karena kita di sini duduk bersama untuk berdiskusi untuk menambah lebih kekayaan kita, memetakan ya Pak ya. Mari kita dengarkan satu persatu dari yang lainnya supaya melengkapi apa yang disampaikan Ibu Kepala
kepala sekolah. Dan dari rekan sejawat sebagai guru, misalnya terkait modal sosial, barangkali apa yang sudah kita jalankan? Ya, terkait modal sosial ini saya tambahkan dari Ibu Kepala, kita juga untuk meningkatkan kompetensi guru ya, ada namanya KKG, MGMP. MGMP itu untuk di dalam sekolah semua guru yang ada di SD Islam Al-Amanah. Kemudian KKG itu untuk tiap mata pelajaran, dan di situ juga kita melaksanakannya sebulan sekali mungkin ya Pak ya? Iya. Seperti itu untuk KKG. Mungkin itu modal sosialnya. TGRI juga kita Ya betul, TGRI kita TGRI ya Bu ya. Ya, selanjutnya Ya. Dari itu barangkali dari tokoh masyarakat yang dilihat di SD Islam Al-Amanah tentang aset ini seperti apa? mungkin lingkungan ininya agama dan budayanya mungkin bagaimana? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya selaku perwakilan ya dari tokoh masyarakat, ketika mendengar tadi pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah SD Al-Amanah, kemudian melihat realita yang ada, yaitu sangat sesuai sekali gitu ya. Dan kami pun masyarakat sekitar betul-betul merasakan manfaat dari keberadaan sekolah ini, ya terutama mungkin saya lihat juga kalau boleh membandingkan untuk Bandung Timur ini ya bisa dibilang terdepan lah ya, terdepan. Ya besar harapan kami mungkin SD Al-Amanah kedepannya bisa lebih terus maju ya, dan semua aset tadi yang baik aset bergerak atau tidak bergerak ya, terutama yang bergeraknya yang SDM ibu guru gitu ya, kemudian output anak-anaknya juga gitu bisa lebih bagus lagi gitu ya. Untuk mungkin itu saja. Jadi keberadaan SD Islam Al-Amanah itu memang membawa dampak ya terhadap lingkungan. Ya. Mungkin bisa diambil contohnya Ibu misalnya ketika Ya contohnya terima kasih ya saya ucapkan mungkin setiap Ramadan itu selalu masyarakat kami itu berterima kasih gitu ya pada SD Al-Amanah mendapatkan bingkisan mungkin dari anak-anak. Terima kasih ya anak-anak gitu. Itu mungkin salah satunya. Oke, terima kasih ya. Sekarang mungkin Ibu biar kita satu kesatuan saja ya. Jadi dari anak-anak barangkali dari perwakilan dari siswa ya, perwakilan dari siswa barangkali ada masukan begitu melihat tentang belajar. Misalkan contoh modal agamanya, terasa tidak kegiatan agamanya apa saja yang sudah kalian ikuti, silakan. Ya, Lagi Nabil dulu. Ada alhamdulillah yang di pelajaran PAI seperti pengamalan yang jual beli, ada prakteknya, ada jual beli yang baik dan yang tidak. Lalu ada juga praktek sholat, walaupun berbeda-beda mungkin bacaannya tapi tetap dihargai. Ya, alhamdulillah. Ada sih apa Dari yang lain? Masih ada, lalu ada program unggulan juga wisuda tapi karantina. Jadi kita lulus dari SD Islam Al-Amanah ini selama 6 tahun, kita dibekali juz 30, bahkan ada yang hingga juz 27. Iya. Mungkin dari segi ini, misalkan lingkungan alamnya nih, yang Kaila lihat aja, yang Kaila rasakan seperti apa di area alam. Di SD Islam Al-Amanah ini banyak pohon, tanaman gitu, jadi udaranya segar, nggak kuat gitu. Iya sih. Untuk Kansel sendiri gimana Kansel komentarnya yang dimiliki sekolah apa? Sebenarnya tanamannya udah cukup banyak, cuman di bagian lapangan situ kan ada dipotong ya tanamannya, jadi kayak sekarang di udara panas. Perlu ditambahin lagi Iya, mungkin ya. tambahin lagi Di biar outbound kalian suka main nggak di ayun-ayunan? Itu saya favorit di taman ya. Dan dari Pak Din barangkali selain itu modal agama, budaya, lingkungan. Modal agama dan lingkungan tentu modal budaya ya. Iya, budaya. Di khususnya barangkali di Cibiru gitu ya. Itu ada kampung budaya. Ada kampung budaya gitu ya. Nah, ini sangat baik sekali misalnya apabila memang kerjasama dengan sekolah ya. Misalnya ada kampung budaya ada wayang gitu ya. Ada batik. Saya pernah ke sana Bu, ke museum yang ada di Purwakarta. Itu ada batik Cibiruan. Kata saya, ini dari mana Pak? Ini dari Cibiru mana? Cibiru Bandung.
Nah, kita sendiri orang Cibiru kan tidak mengenal. Nah, alangkah baiknya misalnya kita mendekati tokoh masyarakat yang ada di Cibiru, gitu ya, yang suka membuat batik Cibiruan. Nah, kemudian sekolah kerjasama dengan dikenalkan, gitu ya, anak-anak dikenalkan dengan batik Cibiruan, gitu ya, yang itu merupakan budaya kita sendiri, gitu ya, dan sebagai aset di wilayah Cibiru. Juga kesenian-kesenian yang lainnya, gitu ya, yang di sini ada kampung budaya yang ada di Cibiru. Kita mungkin belum mengenal lebih jauh, mungkin nanti bisa kerjasama, gitu ya, dengan Tambahannya mungkin alhamdulillah, tapi ya di setiap kegiatan beberapa memang sudah masuk budaya Sundanya Bu ya, seperti Kabupaten Baruda, upacara adat Sunda yang suka ada di setiap pelepasan, memang musik-musiknya tidak ya musik-musik, jadi tidak lepas dari budaya Sunda, juga masih tetap walaupun religius yang kita angkat tetap mengimplementasikan budaya Sunda di sekolah kita. Paling Bu dari modal finansial ya Bu ya, alhamdulillah ya. Kalau untuk finansial bagaimana Bu untuk terakhir modal yang kita miliki, misalkan dana bos atau orang tuanya bagaimana? Baik, untuk finansial ya tentu saja sangat diperlukan sekali untuk pengembangan sekolah ya. Nah, adapun sumber-sumbernya kami peroleh pertama adalah dari dana masyarakat, yaitu dari orang tua siswa. Kemudian yang kedua adalah dari dana BOS. Jadi kami menerima BOS, tentu saja dipergunakan sesuai dengan alokasinya. Ya, alhamdulillah ya Pak, 7 modal itu sudah kita miliki, dan patut kita optimalkan ya Bu ya, dan kita patut syukur tentunya sebagai warga sekolah. Mungkin ada ini Bu, untuk misalnya ada nggak misalnya atau harapan atau keinginan yang belum terpenuhi begitu ya dari aset-aset yang kita miliki begitu. Ada yang misalnya apa yang menjadi misalnya harus ditingkatkan lagi begitu ya, ada ya Bu? Tentunya kami juga tidak merasa puas ya dengan apa yang sudah kita miliki sekarang ini. Jadi kami juga harus tetap meningkatkan dan mengembangkannya. Ya, salah satu yang ingin kami harapkan ke depan adalah memiliki laboratorium komputer dengan jumlah perangkat komputer yang sangat banyak, yang mumpuni. Yang selama ini kita baru separuhnya untuk peserta didik, itu yang pertama. Yang kedua juga kita ingin memiliki ruang karya seni, gitu, yang mana di dalamnya adalah memiliki semua alat-alat musik, gitu ya, baik itu musik tradisional maupun musik nasional ataupun internasional. Kemudian yang ketiga, kami juga ingin memiliki musola atau masjid yang sangat luas untuk tempat ibadah anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah sarana-prasarana untuk olahraga, diantaranya adalah untuk voli kami belum punya, baru memiliki untuk basket sama futsal, begitu ya. Voli juga sangat diperlukan untuk anak-anak kita. Nah, itu barangkali harapan kami ke depan, mudah-mudahan itu terlaksana di tahun depan. Dari anak-anak barangkali ada harapan apa? Setelah kita memiliki modal aset ini, apa yang diharapkan ke depan? Ruang kelas makin nyaman. Terus ini sarana prasarana itu semakin ini ya, semakin meningkat, AC-nya Bu. Panas, AC-nya ditambah. Oke. AC-nya. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Meja enakan. Alhamdulillah udah diganti. Iya, meja udah ya. Penerangan paling Bu. Penerangan. Tambah lagi ya. Redup. Ada redup. Mungkin lebih ke meningkatkan saja ya Pak yang sudah ada gitu. Internet kan sudah bagus ya. Kemarin anak-anak Bu mendesain karya-karya pun mudah ya, koreksi internet mudah, terus sudah bisa menggunakan IT juga di kelas 6 kelas nanti. Kalau misalkan balik ke kegiatan mereka buat sendiri desainnya, internet sudah memadai, alhamdulillah. Barangkali itu Pak ini. Ya. Mungkin dari tokoh masyarakat ada harapan lagi seperti itu. Ya, sebagaimana tadi disampaikan, mungkin mudah-mudahan manfaatnya lebih menyebar lagi, lebih luas lagi, ya, dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dari rekan? Ya, mungkin dari rekan sejawat dari sumber daya gurunya ya, tenaga pendidik, semoga lebih berkompeten lagi, sering mengikuti pelatihan karena dunia pendidikan juga semakin maju ya, dan seperti itu jadi lebih banyak pelatihan lagi. Ini barangkali itu sudah selesai untuk pemetaan modal aset sekolah. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semuanya.